Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Malia Putri. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori akuntansi. Disimak baik-baik ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut APB Statement Nomor 4 Tahun 1970 yang berjudul Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises, akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksud akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Ada banyak pihak yang memberikan pandangan secara berbeda mengenai akuntansi, yaitu akuntansi sebagai suatu ideologi, akuntansi sebagai bahasa bisnis, akuntansi sebagai catatan historis, akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini, akuntansi sebagai sistem informasi, akuntansi sebagai komoditas, akuntansi sebagai pertanggungjawaban, dan akuntansi sebagai teknologi. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan menurut APB Statement Nomor 4 adalah 1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. 2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. 3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktivitas dan kewajiban. 5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban. 2. Laporan modal pemilik atau Statement of Owner Equity adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan perubahan modal. Modal pemilik akan bertambah dengan adanya investasi, setoran modal, dan laba bersih. Sebaliknya, modal pemilik akan berkurang dengan adanya PRIV atau penarikan pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi pemilik, dan rugi bersih. Pada perusahaan perseroan, laporan laba ditahan dibuat untuk menyajikan ikhtisar perubahan dalam saldo laba ditahan. Dividen kas maupun dividen saham yang diumumkan sepanjang periode akan mengurangi besarnya saldo laba ditahan. 3. Neraca balance sheet adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. 4. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flow adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan atau pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan dan penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan, serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode. Para pengguna informasi akuntansi ini dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pemakaian internal
internal user, dan pemakaian external user. Internal user terdiri dari 1. Direktur dan manajer keuangan. Untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditor, bank, supplier, maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya uang kas yang tersedia di perusahaan pada saat menjelang jatuh temponya pinjaman atau utang. 2. Direktur operasional dan manajer pemasaran. Untuk menentukan efektif tidaknya saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan, maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya penjualan atau tren penjualan. 3. Manajer dan supervisor produksi. Mereka membutuhkan informasi akuntansi biaya untuk menentukan besarnya harga pokok produksi, yang pada akhirnya juga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk per unit. External user terdiri 1. Investor, penanaman modal, menggunakan informasi akuntansi investe penerima modal untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasinya. Dalam hal ini, investor perlu secara cermat dan hati-hati dalam menanggapi setiap perkembangan kondisi kesehatan keuangan investe. Investor sebagai pihak luar dari investe dapat menilai prospek terhadap dana yang akan telah diinvestasikannya lewat laporan keuangan investe, apakah menguntungkan, profitable, atau tidak. 2. Kreditor, seperti supplier dan bank, menggunakan informasi akuntansi debitur untuk mengevaluasi besarnya tingkat risiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Dalam hal ini, kreditor dapat memperkecil risiko dengan cara mencari tahu seberapa besar tingkat bonofiditas dan likuiditas debitur lewat laporan keuangan debitur bersangkutan. 3. Pemerintah berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan wajib pajak dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara. 4. Badan Pengawasan Pasar Modal mewajibkan public corporation emiten untuk melampirkan laporan keuangan secara rutin kepada BAPEPAM. Dalam hal ini, pihak BAPEPAM sangat berkepentingan terhadap kinerja keuangan emiten dengan tujuan untuk melindungi para investor. Di Amerika, Badan Pengawasan Pasar Modal ini dikenal dengan nama Security and Exchange Commission (SEC). 5. Ekonom, praktisi, dan analis menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi situasi perekonomian, menentukan besarnya tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan nasional, dan lain sebagainya. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan standar akuntansi keuangan di Amerika, yaitu 1. Securities and Exchange Commission atau yang disebut juga SEC, 2. American Institute of Certified Public Accountants atau yang disingkat AICPA, 3. Financial Accounting Standard Board atau yang disingkat FASB, 4. Governmental Accounting Standard Board atau yang disingkat GASB. Securities and Exchange Commission atau yang disingkat SEC dibentuk pertama kalinya pada tahun 1934, di mana peran utamanya adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada khalayak ramai atau publik. SEC dibentuk bukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya spekulasi transaksi perdagangan sekuritas, akan tetapi untuk membantu bahwa investor memiliki informasi yang memadai mengenai perusahaan investe.
American Institute of Certified Public Accountant atau yang disingkat AICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika. Organisasi ini didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan dengan nama Journal of Accountancy. AICPA memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan atau penyelenggaraan ujian sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi para akuntan publik. Financial Accounting Standard Board atau yang disebut juga FASB merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. FASB didirikan pada tahun 1973 menggantikan APB. Seperti yang disebut, APB digantikan oleh karena kehilangan kredibilitasnya di mata komoditas bisnis saat itu. FASB beranggota 7 orang purna waktu full-time dan mendapat gaji untuk masa tugas 5 tahun, serta dapat diperpanjang. Anggota FASB berasal dari berbagai latar belakang, audit, akuntansi, korporasi, jasa keuangan, dan akademisi. Governmental Accounting Standard Board atau yang disebut GASB dibentuk pada tahun 1984 oleh FAF dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur organik GASB serupa dengan struktur FASB. GASB memiliki Dewan Penasihat yang bernama Governmental Accounting Standards Advisory Council atau GASAC. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional Financial Reporting Standard atau yang disingkat juga IFRS. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.